Pada awal cerita, memperlihatkan dua orang pemuda yang sedang berada di perpustakaan. Tanpa sengaja, seorang pemuda yang bernama Hase menemukan sebuah kartu pustaka dengan nama Fujimiya Kaori. Saat sedang asik mengendus-endus kartu itu, tiba-tiba Fujimiya datang dan mengambil kartu itu lalu pergi begitu saja. Saat di dalam kereta api, Hase tertidur dan menjatuhkan buku yang tadi dia pinjam di perpustakaan. Dan saat dia keluar dari kereta itu, dia baru ingat kalau bukunya tertinggal. Fujimiya yang kebetulan berada di kereta yang sama dan melihat hal itu dengan cepat berlari dan melemparkan buku itu ke arah Hase sebelum pintu kereta tertutup. Keesokan harinya, Hase pergi ke sekolah karena terburu-buru membuat rambutnya berantakan. Melihat hal itu, seorang gadis datang dan merapikan rambutnya. Gadis itu bernama Momo. Pembagian kelas tahun ini sudah diumumkan. Ternyata Hase, Momo, dan Kiryu menjadi teman sekelas. Saat melihat papan pengumuman, dia melihat nama Fujimiya juga berada di kelas yang sama dengannya. Hase mengucapkan terima kasih kepada Fujimiya karena sudah menolongnya kemarin saat di kereta. Namun, Fujimiya pergi begitu saja. Hase menyusulnya hingga keluar sekolah dan mengajaknya berteman. Akan tetapi, Fujimiya mengatakan itu tidak mungkin. Keesokan harinya, saat jam istirahat, Hase mengikuti Fujimiya untuk mengajaknya makan bersama. Tanpa sengaja, bekal makanan milik Hase terjatuh, sehingga Fujimiya memberikan bekal makanan miliknya. Lalu dia pergi dari tempat itu. Setelah makan, Hase pergi ke ruangan klub komik. Hase sangat jago menggambar. Dia juga menggambar pesan rahasia di buku yang dia pinjam saat itu. Saat jam makan siang, Hase menemui Fujimiya untuk mengembalikan tempat makanannya kemarin. Saat akan duduk dan makan bersama, Fujimiya pergi dan Hase mengejarnya. Pak Guru melihat kejadian itu dan menghentikannya. Saat pulang sekolah, Fujimiya sudah dijemput ibunya. Sementara itu, Hase menemui Pak Guru di kantor. Pak Guru mengatakan kalau Fujimiya memiliki penyakit yang membuat dia hanya mampu mengingat hal-hal tertentu hanya 1 minggu saja, kemudian akan melupakannya di hari Senin. Di rumah sakit, dokter melakukan pemeriksaan kepada Fujimiya. Atas saran dari dokter, Fujimiya membutuhkan lingkungan baru agar lebih baik. Oleh sebab itu, Fujimiya pindah sekolah. Saat hari Senin tiba, Fujimiya akan melupakan teman-temannya dan orang-orang yang baru dia temui. Tiba-tiba, Hase memiliki ide untuk memiliki sebuah buku catatan yang akan dia tulis bersama Fujimiya nanti. Hase membawa Momo untuk menemaninya. Awalnya, Momo mengira buku itu akan diberikan kepadanya, namun itu semua salah. Di atap sekolah, Hase menemui Fujimiya untuk memberikan buku catatan itu. Sepulang sekolah, Fujimiya memeriksa buku catatan tersebut. Ternyata, di dalam buku itu Hase menulis semua kejadian yang terjadi setiap harinya, dimulai sejak awal mereka bertemu. Saat sedang asik membaca, tiba-tiba ibunya datang dan Fujimiya menyembunyikan buku itu. Di perjalanan pulang, Fujimiya bertanya kepada ibunya, apakah dulu ibunya pernah bertukar catatan dengan orang lain. Dan ibunya mengatakan kalau dia pernah melakukannya. Saat ayah Fujimiya pulang, ibunya membicarakan tentang hal itu. Ayah Fujimiya menyarankan agar Fujimiya tidak melakukan hal itu karena takut akan berefek buruk nantinya. Saat malam harinya, Fujimiya melanjutkan membaca buku catatan itu. Dalam buku itu, Hase menanyakan saat di sekolahnya dulu apakah Fujimiya memiliki sebuah klub. Lalu Fujimiya membuka sebuah kardus yang berisi barang-barang di sekolahnya dahulu. Dia membuka sebuah album foto. Ternyata dulu Fujimiya adalah anak klub basket. Tiba-tiba ibunya memanggil. Ibunya mengatakan agar Fujimiya
tidak saling bertukar buku catatan dengan orang lain karena ayahnya mencemaskannya. Keesokan harinya di sekolah, Fujimiya mengembalikan buku itu kepada Hase dan menjelaskan kalau dia memiliki penyakit yang membuat dia hanya akan mengingat kejadian yang dia lewati selama 1 minggu saja dan akan melupakannya di hari Senin. Hase mengatakan itu tidak masalah baginya, dia akan mengatakan hal yang sama setiap harinya saat Fujimiya tidak mengingatnya. Dan tetap memaksa Fujimiya untuk saling bertukar buku catatan dengannya. Pak guru yang melihat hal itu menegurnya, akan tetapi Hase sudah bulat dengan tekadnya untuk berteman dengan Fujimiya. Sepulang sekolah, hujan turun. Hase meminjamkan payung miliknya kepada Fujimiya dan dia memberikan buku itu kembali kepada Fujimiya. Di rumah, Fujimiya kembali membaca buku catatan yang diberikan oleh Hase dan dia mulai menulis sesuatu. Keesokan harinya, Hase menemukan buku catatan itu di bawah laci mejanya. Ternyata Fujimiya yang meletakkannya. Hase membaca catatan itu. Di dalam buku itu, Fujimiya mengatakan kalau dia meminta maaf karena sudah berkali-kali menolak ajakan pertemanan Hase. Dan dia meminta Hase untuk memberikan buku catatan itu setiap hari Jumat. Karena itu akan sangat membantunya di hari Senin. Sejak hari itu, mereka berdua saling bertukar buku catatan dan semakin akrab hingga suatu hari buku catatan itu tertinggal di kelas. Fujimiya memutuskan untuk mengambilnya dan dari dalam kelas dia mendengar teman-temannya yang sedang bergosip tentang dirinya. Dan mereka ingin membaca buku catatan milik Fujimiya. Untung saja Kiryu datang dan memarahi mereka dan Kiryu memberikan buku itu kepada Fujimiya. Melihat Kiryu membela Fujimiya membuat gadis-gadis itu cemburu dan mengatakan agar Fujimiya tidak menikung mereka. Tiba-tiba kepalanya pusing, bayang-bayangan samar muncul di dalam ingatannya. Untung saja Momo datang dan memarahi gadis-gadis itu. Akhirnya, mereka berempat pulang bersama-sama. Momo mengajak mereka untuk pergi ke festival menyalakan cahaya yang diadakan setiap tahun. Hari festival pun tiba. Mereka semua sudah berkumpul dan menuju ke tempat acara. Saat sampai, mereka berdua terpisah dari temannya. Akhirnya, Hase dan Fujimiya menikmati waktu bersama sambil melihat lampion terbang. Tanpa sengaja, Fujimiya bertemu dengan teman lama di sekolahnya dulu. Laki-laki itu mengatakan kalau Fujimiya adalah pengkhianat. Mendengar hal itu, Fujimiya melihat bayangan-bayangan samar sehingga dia pingsan. Orang tua Fujimiya sudah datang ke rumah sakit. Ayah Fujimiya berbicara kepada Hase. Dia mengatakan kalau anaknya itu memiliki sebuah penyakit dan meminta Hase untuk menjauhi anaknya. Hase menolak karena itu bukan keinginan Fujimiya. Kalau Fujimiya yang memintanya, maka dia akan melakukannya. Keesokan harinya, Hase mendatangi rumah Fujimiya untuk memberikan buku catatan itu. Saat akan pulang, ibu Fujimiya ingin ikut pergi bersama Hase. Di jalan, ibu Fujimiya mengucapkan terima kasih karena Hase sudah mau berteman dengan anaknya. Di sekolah, ada murid baru yang bernama Kujo. Ternyata, itu adalah teman lama Fujimiya. Hase akan meminjam buku. Akan tetapi, kartu pustaka miliknya tertinggal, sehingga buku itu dipinjam dengan nama Fujimiya. Sekolah mereka akan mengadakan acara, sehingga semua murid diminta untuk mempersiapkan semua perlengkapan acara itu. Momo menemui Fujimiya. Dia menanyakan siapa sebenarnya Kujo itu, karena sepertinya mereka saling mengenal. Momo mengingatkan Fujimiya agar tidak menyakiti Hase, atau dia akan marah. Fujimiya mengatakan bahwa Hase adalah teman yang berharga. Saat sedang berbincang, tiba-tiba Hase datang menemui mereka. Hase yang mendengar perkataan itu menjadi senyum-senyum sendiri, dan Momo meledeknya.
Karena salting, tanpa sengaja Hase menyenggol sebuah papan yang mengakibatkan semua barang jatuh dan berantakan. Melihat kekacauan yang terjadi, mereka berdua melarikan diri dari tempat itu. Mereka berdua bersembunyi di perpustakaan. Hase memeluk Fujimiya. Tiba-tiba ada orang yang datang, dan mereka bersembunyi di bawah meja. Saat keluar dari ruangan itu, Hase dibawa Kiryu untuk membereskan semua kekacauan yang dia buat. Tiba-tiba Kujo datang menemui Fujimiya. Kujo kesal karena Fujimiya tidak datang saat itu. Padahal dahulu mereka sudah berjanji akan bertemu. Fujimiya mencoba mengingat semua, akan tetapi itu membuat kepalanya pusing. Untung saja Hase segera datang. Keesokan harinya acara pun dimulai. Tiba-tiba Hase melihat pemuda yang diam-diam ingin memotret Fujimiya. Lalu dia menghalanginya, sehingga mereka menjadi kesal dan meninggalkan tempat itu. Momo yang melihat hal itu menjadi kesal karena Hase membuat pelanggannya pergi. Lalu dia meminta Hase untuk menyebarkan brosur saja di luar, karena di dalam ruangan dia hanya mengacau. Melihat hal itu, Kujo mengatakan tugas itu lebih cocok untuknya karena dia lebih tampan. Dan benar saja, saat membagikan brosur, Kujo dikerumuni oleh banyak gadis-gadis, sedangkan Hase berbanding terbalik. Bahkan saat dia menawarkan brosur itu kepada seorang wanita, dia langsung ditolak karena wanita itu ingin mengambil brosur yang ada pada Kujo saja. Hase melihat gadis yang merupakan teman lama Fujimiya. Wanita itu juga bertemu dengan Kujo. Ternyata mereka dahulu merupakan teman sekelas. Akhirnya, Hase mengajak Fujimiya bertemu dengan temannya itu. Wanita itu minta maaf karena penyakit yang diderita oleh Fujimiya saat ini adalah salahnya. Saat itu, Kujo akan pindah sekolah. Kujo menyatakan perasaannya kepada Fujimiya. Dan saat itu, ada orang lain yang melihatnya dan mulai menyebarkan gosip di sekolah, sehingga semua orang memusuhi Fujimiya karena banyak gadis-gadis yang menyukai Kujo. Hingga suatu malam, Kujo yang sedang menunggu Fujimiya di taman. Dari kejauhan, teman sekelas melihat hal itu. Mereka juga melihat Fujimiya yang berjalan menuju Kujo. Lalu mereka mencegatnya dan mengatakan kalau Fujimiya itu tukang tikung. Hingga Fujimiya tidak jadi menemui Kujo dan saat itulah kecelakaan itu terjadi. Kujo minta gadis itu pulang saja. Hase mencoba menenangkan Fujimiya. Dia mengatakan akan melindungi Fujimiya. Fujimiya sudah mengingat semuanya. Saat itu, dia akan menemui Kujo untuk mengatakan kalau dia juga mencintainya. Mendengar hal itu, Hase menjadi kecewa. Ternyata cintanya kepada Fujimiya hanya bertepuk sebelah tangan. Acara telah selesai. Semua murid merapikan semua perlengkapan. Kujo dan Hase bertemu. Kujo menanyakan bagaimana cara dia dan Fujimiya berteman. Hase mengatakan kalau mereka berdua saling bertukar buku catatan. Lalu Kujo mengatakan, tanpa buku harian itu, ingatan Fujimiya tentang Hase tidak membekas. Apakah hal seperti itu bisa disebut sebagai pertemanan? Mendengar hal itu, Hase merasa sedih. Dan dia mengatakan kalau Fujimiya sudah mengingat semua tentang Kujo. Mendengar hal itu, Kujo langsung menemui Fujimiya. Ternyata di ruangan itu ada Kiryu yang mendengar semuanya. Hase mencoba menutupi kesedihannya. Namun, Kiryu tahu kalau Hase sedang bersedih. Hase mengatakan, ternyata bukan dirinya yang dapat melindungi Fujimiya. Dia merasa seperti orang bodoh karena menganggap dirinya adalah teman terbaik untuk Fujimiya. Akan tetapi, sekarang ingatan Fujimiya tentang dia mencintai Kujo sudah kembali. Hase juga mengatakan kalau Kujo adalah orang yang tidak bisa dilupakan oleh Fujimiya. Jika seperti itu, bagaimana dia bisa menang? Hase memutuskan untuk membakar buku catatan itu. Sejak saat itu, Hase dan Fujimiya kembali seperti orang asing.
Saat akan menghampiri Fujimiya, sudah ada Kujo di sampingnya. Hase duduk sendirian di atap sekolah. Tiba-tiba, seorang junior menghampirinya untuk mengembalikan komik milik Hase. Hase meminta tolong kepada junior itu untuk mengembalikan buku yang dia pinjam ke perpustakaan. Sepulang sekolah, hujan turun dengan derasnya. Dari kejauhan dia melihat Fujimiya. Tiba-tiba, Fujimiya tersenyum ke arahnya. Tapi ternyata dia tersenyum kepada Kujo yang berada di belakang Hase. Kujo memberikan payung kepada Fujimiya. Hal itu membuatnya mengingat sesuatu akan tetapi masih samar. Mereka berdua pergi meninggalkan Hase. Saat akan melangkah, tiba-tiba Momo datang dan memberikan Hase sebuah payung. Momo menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Hase, namun Hase menolaknya. Hari kenaikan kelas pun tiba. Kali ini, Fujimiya dan Kujo tidak sekelas dengan mereka. Hase melewati hari-harinya tanpa Fujimiya. Tidak terasa hari kelulusan pun tiba. Hase mendatangi Fujimiya untuk memintanya menulis sesuatu di buku tahunan mereka. Mereka berdua saling menulis di buku tahunan itu. Fujimiya membaca tulisan yang ditulis Hase di bukunya. Di buku itu, Hase menulis, kalau dia ingin melihat Fujimiya tertawa sekali lagi, itu sudah cukup baginya. Tiba-tiba, petugas pustaka memanggil Fujimiya karena dia belum mengembalikan sebuah buku. Fujimiya mendatangi perpustakaan itu. Dia tidak merasa pernah meminjam sebuah buku. Tak lama kemudian, seorang junior datang. Dia meminta maaf karena buku itu ada padanya dan dia lupa mengembalikan buku yang dititipkan oleh Hase kepadanya saat itu. Saat akan pergi dari ruangan itu, tiba-tiba petugas pustaka memarahi Fujimiya karena mencoret-coret buku milik perpustakaan dan hal itu dilarang. Fujimiya melihat gambar-gambar yang ada di dalam buku itu. Itu adalah gambar kejadian saat dia dan Hase pertama kali bertemu dan semua yang pernah mereka lakukan bersama. Melihat hal itu membuat Fujimiya mengingat kembali semuanya. Sampai pada halaman terakhir, buku itu tidak ada gambar lagi. Itu adalah hari di mana Hase dan Fujimiya tidak saling bicara satu sama lain. Fujimiya berusaha mencari Hase. Akhirnya, dia menemukannya di atap sekolah. Fujimiya meminta maaf karena dia tidak mengingat tentang Hase. Untuk kali ini, Fujimiya lah yang meminta Hase untuk menjadi temannya. Mendengar hal itu membuat Hase bahagia dan terharu. Ya, walaupun endingnya Hase nggak jadi pacar Fujimiya, tapi cuman temen doang. Mau gimana lagi? Seperti kata pepatah, cinta nggak harus memiliki. Asik.